warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, sahabat mari belajar bersama. Pada video kali ini kita akan belajar materi AKM dari Pusmenjar. Langsung saja ya, kita klik di Google. Lalu kakak masukkan kata kuncinya AKM Pusmenjar. Boleh diketik atau dipilih saja ya kalau kakak sudah pernah mencarinya. Lalu muncul tampilan sebagai berikut dan kakak pilih yang bertuliskan AKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusmenjar. Lalu kakak klik dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Berbeda pada video sebelumnya, jika kita pada video sebelumnya membahas tentang AKM numerasi, maka pada video kali ini kita akan membahas materi literasi teks fiksi. Kakak boleh memilih dengan mengklik salah satu warna pada kotak tersebut, atau juga kakak boleh mengklik pada gambar dengan logo buku terbuka ini, literasi teks fiksi. Kakak klik ya, bagian tengah ini. Nanti kakak akan melihat ketika diklik muncul juga tampilan level pembelajarannya. Nah, pada video kali ini kita akan memilih level pada kelas 3 dan 4. Setelah diklik, inilah materi literasi teks fiksi pada kelas 3 dan 4. Ada menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, di antara materi-materi tersebut, silakan kakak pilih salah satu ya. Sebagai latihan, kita akan mulai dari menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jumlahnya ada 5 soal. Kita klik sampai berwarna hijau dan inilah soalnya. Ini adalah soal literasi teks fiksi pada level 2 kelas 3 dan 4. Langsung saja kita coba mengerjakannya bersama-sama ya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Klik pada salah satu pilihan jawaban dengan pertanyaan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, melihat dari soal tersebut, bahwa soal tersebut adalah tipe pilihan ganda. Jawaban dari pertanyaan yang berwarna hijau itu adalah Siti dan Udin ingin bersekolah. Kita klik pilihan jawaban A. Lalu kita cek ya, apakah jawabannya betul atau salah dengan klik kunci jawaban atau pembahasan. Nah, ternyata jawabannya betul, A. Selanjutnya, nomor 2, Siti dan Udin di jalan. Masih dengan stimulus atau soal yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Tapi kali ini pertanyaannya dalam bentuk uraian. Nah, setelah kalian menyimak bacaan tadi, apa yang dilakukan oleh Siti di jalan bersama Udin? Kita tulis ya, langsung di kolom jawaban. Siti dan Udin mencari
makan atau bekerja dengan mengamen di jalan. Nah, kalian karena ini adalah soal uraian, boleh menuliskan jawaban bebas ya. Yang penting jawabannya adalah sesuai dengan teks bacaan tersebut. Nah, tapi untuk mengeceknya apakah jawaban kalian betul atau salah, maka kalian perlu mengklik kunci jawaban dan pembahasan. Oke, kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Mereka menyanyi untuk mendapatkan uang, mereka mengamen. Nah, kurang lebih jawabannya hampir sama ya. Ada kata kuncinya yaitu mereka mengamen. Selanjutnya, kue ulang tahun Widi. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu, apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, air, santan, kelapa, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan secara merata menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur, bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula Jawa. Gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Namun orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Yummy, ternyata Widi suka. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, bacalah pertanyaannya. Apa yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi coklat? Nah, setelah membaca bacaan tersebut, kalian sudah tahu kan apa yang ditambahkan nenek ke dalam salah satu bubur? Jawabannya adalah apa? Gula Jawa. Nah, kita cek ya, kita tulis jawabannya gula Jawa, lalu klik kunci jawabannya. Oke, kita lihat kunci jawabannya adalah gula Jawa. Oke, sama ya. Berarti jawaban kamu sudah betul. Soal berikutnya, di sini soal nomor 4, judulnya jentik. Permisi, boleh kami masuk ke dalam? Ya Pak. Boleh kami lihat kamar mandinya Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu, pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Lalu, tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu Bu? Tanya Nuha.
Oh, itu kerja bakti, membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, dari teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan dengan tulisan warna hijau ini ya. Siapa itu pasukan biru? Oke. Coba ingat-ingat tadi pasukan biru itu adalah siapa? Pasukan biru, kita tulis jawabannya adalah sekelompok ibu-ibu yang bertugas memberantas sarang nyamuk. Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu ya, tapi untuk lebih jelasnya kita mungkin ada tambahannya yaitu memberantas sarang nyamuk di lingkungan itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung cek jawaban kita berdasarkan kunci jawaban dan pembahasan yang tersedia. Jawabannya, pasukan biru adalah sekelompok ibu yang kerja bakti memeriksa dan membersihkan lingkungan agar tidak ada sarang nyamuk. Oke, jawabannya mirip ya. Insya Allah kalau kalian menjawab seperti itu, jawabannya juga betul. Dan selanjutnya sebagai soal terakhir, di sini ada soal pilihan ganda, judulnya Ori si Pemberani. Ori si Pemberani. Di penampungan orang utan, si kecil Ori bangun lebih pagi dari biasanya. Ayo, kata Ito, saatnya berlatih. Ori belajar memanjat berayun dan membuat sarang. Kalau sudah mahir, baru Ori boleh bermain di dalam hutan. Ori giat berlatih. Ito, guru yang hebat. Ito memanjat tinggi, Ori memanjat seperti Ito. Ito berayun cepat, Ori berayun mengikuti. Tahu-tahu Ito berayun semakin cepat dan menghilang di antara pepohonan. Kembali Ito. Ori mencari Ito sampai di ujung lahan penampungan. Ori belum pernah masuk ke hutan sendirian. Memberanikan diri, Ori melompat ke pohon berikutnya lalu memanjat lebih tinggi lagi. Ia berayun secepat mungkin melewati sulur-sulur yang menyuntai. Sesaat Ori sudah sangat jauh dari penampungan. Tapi Ito belum ditemukan. Ori merasa lapar. Dilihatnya beberapa orang utan menyantap durian. Mereka mengajak Ori makan bersama. Hari mulai gelap. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito sedang menunggunya. Setelah hari yang panjang, si kecil Ori tertidur nyenyak dan memimpikan petualangannya esok. Jawablah pertanyaan di tulisan berwarna hijau berikut. Kapan Ori akhirnya menemukan Ito di hutan? Setelah menyimak videonya, tentu kalian sudah tahu kan jawabannya adalah Ori menemukan Ito saat akan membangun sarang di atas pohon. Jadi kita pilih jawaban B. Setelah kita cek, ternyata jawabannya menurut kunci jawaban adalah B. Jadi jawaban kalian sudah benar. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan AKM Literasi Teks Fiksi pada video kali ini. Sampai jumpa pada video pembahasan AKM selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.